kemarin kan kami melakukan cek pertanggungjawaban pendapatan di seluruh wilayah Jawa Timur ini. Hari ini kita bisa naik sekitar 2 triliun. Karena apa? Ternyata banyak masyarakat Jawa Timur ini yang mendahului bayar pajak. Hebat nggak? Dari 100% pembayar pajak, kita ada 80 sampai dengan 85% yang aktif bayar pajak. Oh, oke. Tepuk tangan untuk warga Jawa Timur. Luar biasa. Apresiasi warga Jawa Timur. Terima kasih warga Jawa Timur. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, apa kabar? Senang sekali Karin Sam bisa kembali berjumpa dengan dulur-dulur Jawa Timur tentunya di acara Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, sebuah ruang di mana kita bertemu dengan wakil rakyat untuk mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang agak sensitif. Kenapa saya bilang sensitif? Karena berkaitan dengan pendapatan. Wah, kalau udah ngomongin pendapatan, ekonomi ini penting banget kita ketahui bersama nih ya dulur-dulur. Ya, kita akan bahas soal optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Timur tahun 2025. Saya nggak sendirian pastinya ya, karena ada sosok yang luar biasa yang sudah ada di ruangan ini. Ketua Komisi C DPRD Jatim, yang dimana beliau ini merupakan anggota DPRD Jatim begitu ya, dari Dapil Kabupaten Sidoarjo pada pemilu legislatif 2024 yang lalu dan berhasil meraih 52.491 suara, pastinya dari Partai Golkar. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Adam Rusdi. Halo, Assalamualaikum. Mbak Kerin. Waalaikumsalam. Luar biasa. Boleh saya sebut lengkapnya dulu ya? Oke. Mas Adam Rusdi, SPD MPD. Waduh, ini gelar luar biasa yang diraih oleh, panggilnya akrabnya apa nih? Mas Adam atau Cak Adam? Apa saja boleh, Mbak. Apa saja boleh. Mas Adam gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Kita hari ini akan ngomongin sesuatu yang agak sensitif, nggak apa-apa ya? Boleh ya? Karena kalau bicara mengenai pendapatan itu karena menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat, betul ya? Nah, Komisi C ini tupoksinya apa sih kalau mungkin dulur-dulur Jawa Timur perlu ketahui juga kesempatan ini? Memang Komisi C ini juga membahas terkait dengan pendapatan. Jadi, tapi bukan untuk pendapatannya Mbak Karin, pendapatannya orang-orang ya, ini khusus pendapatan Provinsi Jawa Timur. Nah, di samping itu kami juga berbicara tentang aset yang ada di Jawa Timur. Kemudian kami juga berbicara berkaitan dengan investasi secara nasional. Jadi kami juga berbicara terkait dengan pelayanan terkait dengan satu atap. Konteksnya itu kita berbicara terkait dengan pembahasan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Gitu, Mbak. Wow, jadi sangat kompleks pasti ya, Kompleks. ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro. Yang mikro dan makro itu mungkin seperti apa, mungkin bisa di-share? Kalau ekonomi makro mungkin kita berbicara tentang investasi ya. Di banyaknya investasi asing yang masuk ke Provinsi Jawa Timur, ini pasti akan mempengaruhi pendapatan kita. Karena dengan masuknya investasi asing ke Jawa Timur, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan juga, dan juga membangkitkan roda perekonomian di warga sekitar, dan yang tidak kalah pentingnya retribusi pajaknya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oh, jadi kalau mungkin diibaratkan kementerian ini kayak Menteri Keuangannya Jawa Timur begitu nggak sih? Enggak. Fungsinya hampir mirip nggak sih? Kan mengawasi keuangan gitu ya? Kami dari unsur legislatifnya. Jadi kita hanya melihat angka tapi nggak tahu duitnya. Cuma lihat angka aja. Lihat angkanya saja. Oh iya. Tapi kalau bicara mengenai kondisi sekarang yang ada di Jawa Timur, bagaimana untuk pendapatannya yang ada di Jawa Timur? Apakah sudah optimal atau mungkin kurang atau bagaimana? Sejauh ini masyarakat Jawa Timur ini saya menilai adalah masyarakat yang memiliki kesadaran pajak yang sangat tinggi, Mbak. Dari 100% pembayar pajak, kita ada 80 sampai dengan 85% yang
aktif bayar pajak. Oh, oke. Tepuk tangan untuk warga Jawa Timur. Luar biasa. Apresiasi untuk warga Jawa Timur. Terima kasih warga Jawa Timur. Dan memang terkait dengan kondisi pendapatan Provinsi Jawa Timur hari ini, pendapatan asli daerah ini memang mengalami penurunan. Mengalami penurunannya bukan karena kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi karena berlakunya Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana di sana terdapat option pajak yang hari ini ada pereduksian wilayah provinsi berapa dan wilayah kabupaten kota berapa. Jadi karena aturan tersebut akhirnya berdasarkan gedok APBD kemarin kita berkurang 4,1 triliun. Oh, berkurang 4,1 triliun. berarti lumayan ya? Ya, Oke, lumayan. baik. Nah, tapi kalau dengan adanya berlakunya undang-undang HKPD tersebut, itu apakah ada dampak terbesar dari fiskal Pemprov Jatim gitu? Ya, pasti ada hal-hal yang kemudian harus kami kurangi terkait dengan berkurangnya anggaran tersebut. Jadi di dalam RPJMD Gubernur pasti kita memiliki skala prioritas mana yang kemudian menjadi domain-domain provinsi yang mungkin selama ini kami dari provinsi memberikan hibah untuk Madin, Madrasah Diniyah, kemudian untuk hibah-hibah olahraga dan sebagainya, mungkin bisa akan terkurangi pada sisi aspek itu. Dan pada aspek-aspek lainnya semacam belanja kerja pemerintahan, rapat-rapat pasti juga akan terkurangi, termasuk juga dengan perjalanan dinas anggota DPR. Kami hari ini perjalanan dinas anggota DPR pun sebulan itu hanya 7 kali, 7 hari. 7 hari? Bukan 7 kali, 7 hari, hanya 7 hari. Jadi 3 hari di luar provinsi, 4 harinya dalam provinsi. Biasanya berapa memang? Dari yang sebelumnya itu di angka 13. Oh. 13 hari. Gitu, Mbak. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau mau PAD nih ya, unsur dari PAD sendiri tuh dari mana aja sih? Pendapatan asli daerah itu tentu sektor pertama yang terbesar adalah pajak. Nah, pajak ini ada berbagai macam. Ada PKB. PKB bagi dulur-dulur Jawa Timur jangan hanya berpikir PKB ini Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi pajak kendaraan bermotor gitu. Kemudian ada pajak BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Ada juga pajak air permukaan. Ada juga pajak retribusi dan yang terakhir ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, hari ini yang menjadi baru dari provinsi berkaitan dengan option pajak ini adalah pajak MBLB, yaitu mineral bukan logam dan batuan. Nah, ini menjadi sesuatu yang baru bagi Provinsi Jawa Timur karena sebelum-sebelumnya Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan option pajak ini, sehingga saat ini kami bersama Badan Pendapatan Daerah bersama Bapenda berupaya untuk memaksimalkan potensi pajak MBLB ini. Pajak MBLB ini apa? Itu seperti pajak pertambangan galian C, Mbak. Jadi kayak batu kapur, batu pasir, batu andesit. Nah, itu sekarang option pajak 25%-nya masuk ke Provinsi Jawa Timur. Dari hitung-hitungan kalkulasi kami, seharusnya jika dihitung secara kertas itu bisa mencapai angka 95 miliar. 95 miliar. Tapi setelah kami kemarin koordinasi dengan Bapenda dan Bapenda berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian potensi ini menjadi menurun di angka 65 miliar. Nah,
Dan repotnya lagi di angka 65 miliar ini serapan kita sampai hari ini rata-rata itu masih di bawah 10%. Sedangkan untuk sektor pajak PKB, pajak BPNKB, pajak air permukaan, pajak retribusi yang sudah kita jalani itu semuanya berjalan dengan baik di angka 30% semua ke atas. 30 sampai dengan 40% ya, tergantung wilayahnya. Nah, untuk MBLB ini kita masih di bawah 10% semua. Nah, sehingga hari ini kami dari Komisi C DPR Jatim mengikhtiarkan untuk memaksimalkan potensi pajak MBLB tersebut dengan berkoordinasi kepada seluruh Bapenda Kabupaten Kota dan pemerintahan Kabupaten Kota yang ada di wilayah Jawa Timur ini, dan berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan bagaimana cara yang efektif untuk memungut pajak tersebut. Karena kan pajak ini potensinya cukup besar. Dan di samping itu kami juga ingin memastikan juga bahwa para penambang hari ini yang sudah mendapatkan izin itu harus peduli terhadap lingkungannya. Betul. Karena efek tambang ini kan cukup besar. Nah, apalagi tambang-tambang ilegal. Nah, kami mencoba untuk mengikhtiarkan itu dan mengupayakan itu bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada agar potensi ini betul-betul kita maksimalkan dan bisa kembali lagi untuk rakyat Jawa Timur. Oke, ngomong soal tambang nih, kendalanya apa nih yang menyebabkan mereka tidak bisa jadi potensi begitu? Yang pertama berkaitan dengan tambang ini, tentu fungsi controlling itu kan tidak mudah, Mbak. Misal contoh ini, ketika tambang ini melakukan galian, otomatis kan hitungannya adalah per truk. Sekali truk jalan berapa. Dan hari ini yang melakukan penghitungan itu kan checker ya, istilahnya checker. Nah, itu kan manusia, Mbak. Kita tidak tahu kejujurannya, ya semoga semua penambang ini jujur ya. Kan? Nah, apakah angka keluar masuknya truk, galinya dan lain sebagainya itu sesuai? Nah, sehingga optimalisasinya di sana. Kalau memang itu sesuai kan potensinya luar biasa. Kami mencoba hari ini untuk mengkomunikasikan dengan seluruh para penambang ini tentang bagaimana potensi ini, dan kami pun juga ingin mendengar dari para penambang ini kira-kira kendala yang ada di lapangan itu apa. Satu sisi kami dari pemerintah tentu mengharapkan pajaknya, tapi kami kan juga harus mendengar aspirasi mereka kendala di lapangan ini apa, sehingga sama-sama fairnya, sama-sama B2B-nya. Mereka membayar pajak, kita juga melindungi hak-hak mereka sebagai para pengusaha tambang. Karena kondisi itu ya, karena cekernya masih manual bisa dikatakan gitu ya. Apa nggak bisa dipakai sistem yang model kayak mesin kah? Kami atau apa lagi gitu? hari ini berupaya untuk melakukan digitalisasi itu. Tapi kan yang namanya kebijakan itu kan pasti ada pro dan kontra. Bagi para pengusaha belum tentu apa yang kami lakukan ini adalah baik bagi mereka. Dan belum tentu juga bagi para ceker itu, karena otomatis kan akan menghilangkan mata pencarian baru ini. Iya, benar sih. Jadi kami akan mencoba untuk mengkomunikasikan kira-kira win-win solusinya itu bagaimana. Karena sekali lagi pemerintah ini juga tidak bisa bekerja tanpa masyarakat juga itu. Betul sih. Ngomong-ngomong nih PAD untuk Jawa Timur nih sekarang sudah di angka berapa? Sekarang PAD kita di angka 15-an. T ya? 15-an T. Oh. Itu betul dikatakan udah yang kondisi dari yang sangat. Sebelumnya 19 T. Oh, kayak karena ada penurunan itu ya PAD-nya ya. Oke. Dan alhamdulillahnya hebatnya rakyat Jawa Timur itu, Mbak. Kemarin kan kami melakukan cek pertanggungjawaban pendapatan di seluruh wilayah Jawa Timur ini. Hari ini kita bisa naik sekitar 2 triliun. Karena apa? Ternyata banyak masyarakat Jawa Timur ini yang mendahului bayar pajak. Hebat nggak? Hebat sekali sih. Jadi mereka ini mestinya sekarang kan bisa sebelum waktunya bayar pajak, ya kan 6 bulan sebelumnya kan bisa bayar dahulu kan. Nah,
ini masyarakat Jawa Timur sudah bayar. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan kepada Bapenda setiap kabupaten kota ini agar memberikan reward kepada para pembayar pajak yang kemudian itu punya inisiasi untuk mendahului membayar pajaknya. Kalau selama ini memang sudah dilakukan, tapi kan skupnya adalah skup Provinsi Jawa Timur, jadi terlalu besar. Nah, kami ingin merumuskan kebijakan agar ada reward di masing-masing kabupaten kota untuk para pembayar pajak yang tertib dan luar biasa ini. Wow. Kira-kira apa nih usulan rewardnya nih? Ya macam-macam ya, kan mungkin ya kita kasih umroh lah. Tapi ini kan masih usulan Mbak ya, masih usulan. Kita masih belum bisa memastikan karena ini kan juga persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi belum tentu usulan kami juga diterima, tapi kami mencoba untuk mengikhtiarkan itu agar ini sebagai masukan kepada Ibu Gubernur. Ini kan soal kayak pemutihan-pemutihan itu sebenarnya bikin pendapatan kita juga akan berpengaruh nggak sih kalau ada pemutihan-pemutihan kayak gitu? Pastinya membuat pengaruh karena itu kan piutang Mbak. Iya kan? Itu kan piutang bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang seharusnya jika itu dibayar oleh masyarakat Jawa Timur, itu akan menjadi pemasukan bagi kita. Soalnya kan memang, mohon maaf nih kan masyarakat membanding-bandingkan begitu loh dengan kebijakan yang ada di Jawa Barat, Gubernur KDM itu kan dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan kendaraan begitu kan. Iya betul. Padahal kita ini kan sudah diingatkan oleh pencipta lagu Mbak. Siapa tuh? Ojo dibanding-bandingke. Kalau nggak salah judulnya begitu. Ojo dibanding-bandingke. Nah, boleh dinyanyikan mungkin. itu yang agak nggak bisa nyanyi. Dek khawatirnya studio JTV bergetar ya. Nah, perbedaan antara Jabar dengan Jawa Timur itu ada pada masyarakatnya. Jadi masyarakat Jawa Timur ini yang taat bayar pajak itu sekitar 80 sampai dengan 85%. Wow, tinggi sekali ya. Sedangkan kami kemarin ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu keaktifan masyarakat bayar pajak di Jawa Barat itu di angka 55 sampai dengan 60%. Oh, berarti lebih tinggi yang ada di Jawa Timur ya? Betul. Keaktifannya. Nah, artinya ada 40%-an sekian masyarakat Jawa Barat itu yang tidak taat bayar pajak. Nah, tentu ini kan berbeda case-nya dengan Jawa Timur. Ya, nah, ya. itu. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan ya? Bisa dibanding-bandingkan. Jangan. Nah, jadi kami betul-betul appreciate ketika kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang justru tidak taat bayar pajak. Ini kan tidak fair bagi masyarakat yang taat bayar pajak. Luar biasa. Saya mau kasih tepuk tangan dulu dong ya buat masyarakat Jawa Timur. Dulu Jawa Timur keren loh. Masyarakat Jawa Timur terbaik. Keren sekali, 80 sampai 85% ya. Betul. Keren, termasuk saya sih. Alhamdulillah. Saya juga keren nih. Alhamdulillah. Nah, tapi Mas, kalau ngomong-ngomong soal Jawa Timur nih yang memang kalau bicara soal komposisi tadi PAD tadi ya, mohon maaf ya. Itu yang paling besar itu untuk pajak yang mana? Yang pajak ikut PKB. Pajak PKB itu ya? Motor, ya. Oh, itu yang paling besar. Tertinggi. Oke, kalau mungkin nomor 2-nya apa? BPNKB. Itu BPNKB. Ya, kemudian baru yang galian itu. PAP, pajak air permukaan. Kemudian ada pajak retribusi. Yang paling terakhir sendiri pajak MPLB tadi itu, Mbak. Oh, oke. Baik. Nah, kita kan coba ngomong soal ini loh, Mas. Saya pernah sama BUMD. BUMD yang ada di Jawa Timur nih. Ini kan mereka kan juga berperan juga ya. Betul. Dalam PAD gitu ya, atau dalam keuangan negara, keuangan yang di Jawa Timur begitu kan. Nah, bagaimana nih DPRD melihat potensi-potensi dari BUMD untuk bisa menambah PAD Jawa Timur? BUMD memang juga menjadi salah satu pendulang PAD bagi kita. Dan hari ini di Provinsi Jawa Timur pendulang PAD tertinggi itu adalah Bank Jatim. Bank Jatim, oke. Kemudian yang kedua ada PT PJU, itu PT Petrogas Jatim Utama. Bank Jatim ini memberikan PAD kepada kita atau dividen yang disetorkan ke kita itu sekitar 440 miliar. Kemudian Petrogas Jatim Utama ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya memberikan PAD hanya 20 miliar. Sekarang memberikan tambahan PAD sekitar 35 miliar. Tuh. Kemudian selanjutnya ada PT BPR
kalau dulu kita menyebutnya dengan Bank UMKM Jawa Timur. Sekarang berubah nama menjadi PT Perseroda Bank Perekonomian Rakyat PT BPR. Itu memberikan PAD sekitar 10,5 miliar. Kemudian di bawahnya lagi ada Jam Krida, di bawahnya lagi ada PT PWU Pancawira Usaha, ada PT JGU Jatim Graha Utama, dan ya saya kira itu untuk holding kita ya, untuk holding. Kalau anak perusahaan lebih banyak lagi memang, itu holding. Ya. Okay. Itu holding. Tadi dikatakan Bank Jatim ini yang paling Paling besar, gede. paling tinggi lah dikatakan gitu ya. Tapi kan beberapa waktu lalu ada sempat kasus yang kisruh. Pemilihan direksi kalau nggak salah, direktur yang Bank Jatim cabang Jakarta. Enggak, bukan kisruh. Apa tuh? Di Bank Jatim itu kalau cabang DKI bukan kisruhnya terkait dengan pemilihan direksinya. Kita ada fraud di sana. Oh, ada fraud di gitu. sana. Karena kan dengar-dengar sempat ada loss. Ya, fraud itu. Okay. Fraudnya itu sekitar 569 miliar. Dan akhirnya setelah kami melakukan penelusuran dan memaksa agar direksi ini melakukan pertanggungjawaban lebih maksimal, akhirnya ada sekitar pengembalian melalui cash kolateral itu sebesar 269 miliar. Jadi tersisa sekitar 300-an miliar mungkin ya. Itu sekarang. Nah, dalam proses Bank Jatim DKI Cabang Jakarta ini sekarang sudah masuk di ranah hukum, sehingga untuk masalah yang harus terhukum siapa ini adalah kewenangan di aparat penegak hukum. Kami selaku lembaga legislatif tentu tidak bisa intervensi apakah harus sampai sejauh mana dan sebagainya. Kami sama-sama lembaga legislatif dan yudikatif harus saling menghormati proses hukum di sana. Yang jelas harapan kami selaku Ketua Komisi C DPR Jatim, tentu proses hukum itu harus berjalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Oke, berarti masih dalam proses. Sudah ada yang ditahan, kepala cabang DKI sudah ditahan, terus kemudian pengguna kredit fiktifnya juga ditahan, terus ada yang kalau nggak salah bagian survei atau apa gitu ya. Nah, di berita itu ada kok nggak salah. Iya, oke. Tapi yang pasti kalau dari BUMD yang ada ini kan dari Jawa Timur kan kurang lebih ada 10 ya, 10 BUMD. Nah itu dari 10 ini ada berapakah yang menguntungkan, ada juga yang tidak, itu dari 10 ini yang... Semuanya menguntungkan, semuanya menguntungkan, tetapi ada prosentase yang baik dan tidak baik, kan begitu Mbak. Ada yang kemudian dengan modal sekian, rata-rata BUMD kita ini bisa memberikan keuntungan di angka 5 sampai dengan 10%. Tapi ada memang yang hanya 0,2%, 0,5% dengan aset yang cukup besar, dengan modal yang cukup besar, tetapi hanya memberikan keuntungan yang tidak maksimal. Seperti PT JGU dan PT PWU. Hari ini coba kita genjot agar lebih maksimal karena potensi itu ada, tinggal bagaimana pola manajemennya dan manajerial yang bagus. Karena lagi-lagi semua hal itu bergantung pada pola manajemen dan pola manajerial yang bagus. Oke, baik. Kayak kita minum dulu deh ya, karena boleh. Ini aduh menguras ya. Bicara duit itu memang waduh benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik-baik. Kita minum dulu nih Mas. Oke Mas, jadi kalau ngomongin soal BUMD yang ada di Jawa Timur, kalau ngomongin bercandaan nih ya. Jadi kalau BUMD ini ibarat anak kos gitu, mungkin sekarang nih masih minta uang saku gitu ke orang tuanya gitu ya, belum bisa kasih hasil panen ke orang tua gitu nggak sih? Ada yang sudah mandiri. Jadi nggak semuanya ya? Tidak semuanya. Jadi memang ada beberapa yang kemudian ibaratnya ini masih bergantung kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada yang seperti itu. Sebenarnya untuk penambahan modal sudah tidak ada lagi ya, karena sudah cukup lama. Cuman kan ekspektasi kita dengan modal yang cukup besar itu, tentunya ada sebuah
hasil yang diraih di situ. Tapi masih banyak yang belum maksimal. Kalau hari ini kita melihat Bank Jatim, PJU, Bank BPR, PT Jam Kerida, semuanya mengalami peningkatan yang luar biasa. Bagus, secara kinerja bagus, dan oke lah, performance-nya oke. Oke. Nah, apa namanya, kalau ngomong soal Bang Jatim lagi, ini kan ada pemilihan direksi untuk Bank Jatim ini, apakah sudah dilantik atau mungkin masih dalam proses menentukan siapa Kemarin siapanya gitu? Bank Jatim melakukan RUPS di tanggal 22 Mei. 22 Mei, 22 beberapa hari yang lalu ya. Dan sudah terpilih direktur utamanya. Tetapi untuk bank ini kan berbeda dengan BUMD yang lainnya. Karena walaupun sudah terpilih di RUPS, itu masih ada tes lagi di OJK. Dan di Otoritas Jasa Keuangan, apakah yang bersangkutan ini layak atau tidak, itu nanti OJK yang menentukan. Bertahap ya Bertahap, prosesnya ya, benar-benar terseleksi betul, begitu ya. betul. Keren Nah, sekali. tentu harapan kami terhadap direksi dan komisaris yang baru ini, jangan sampai terulang kembali fraud yang kemarin itu. Makanya kemarin Komisi C itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar betul-betul memperhatikan pola pengawasan, karena fraud kita ini di sini pengawasan, karena minimnya pengawasan. Ya, jadi kami memberikan masukan-masukan seperti itu, termasuk komposisi internal dan eksternal. Nah, kemarin kan kita ini kan menggunakan banyak pihak eksternal. Dari 7 direksi, 5 dari eksternal, 2 dari Bank Jatim. Kalau yang sekarang ada 8 direksi, 5 dari internal dan 3 dari eksternal. Nah, harapan kami yang kemarin, yang namanya kita naturalisasi pemain, kalau main bola ini kan, kita pasti berharap prestasinya lebih bagus lagi dong. Ya kan? Tetapi faktanya justru kemarin itu Bank Jatim mengalami fraud terbesar sepanjang sejarah. Dan kami tidak ingin itu terjadi lagi. Ya, benar. Kami tidak ingin itu terjadi lagi. Karena kasihan teman-teman ini yang sudah bekerja, tetapi ada yang oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi Komisi C ini ikutan berperan nggak dalam memilih direksi di Bank Jatim? Nggak berperan. Tidak Beda. ada ya? Beda ya? Ada tim sel dan RUPS. Oke, jadi tim sel yang memilih jajaran direksinya dan komisarisnya, yang menentukan di rapat umum pemegang saham itu di RUPS itu. Tapi bisa ikut mengawal juga nggak kira-kira, mungkin kayak ikut memonitor, ikut memberikan masukan begitu, supaya terpilih yang terbaik begitu? Kalau untuk menentukan nggak bisa kami, tapi kalau hanya untuk memberikan masukan, memberikan gambaran, termasuk kemarin kami juga memanggil tim sel agar mendengarkan bagaimana sih fraudnya Bank Jatim ini, biar dengar langsung dari jajaran direksi yang lama, bagaimana cara komisaris ini mengawasi ini. Jadi agar tim sel ini memilih itu bukan hanya dari raport kompetensinya, dari rekam jejaknya, tetapi juga harus tahu bagaimana proses pengawasan internalnya. Berarti tim sel datang ke Komisi C gitu? Nah, Oke. fraudnya Bank Jatim DKI Cabang Jakarta itu kan karena kita mengambil orang luar dari kepala cabang Bank Maspion. Secara nilai bagus, rekam jejak oke, tapi faktanya justru beliau itu yang melakukan kredit fiktif dan bekerja sama dengan pihak luar untuk membobol Bank Jatim. Nah, artinya kami ingin menyampaikan kepada tim sel, ini cara pengawasanmu yang harus kamu perhatikan itu ini. Jangan sampai terulang lagi. Karena polanya seperti ini sudah sangat jelas, ketika besok ada hal yang seperti ini, ada alarm bagi Bank Jatim. Berbunyi, oh ini tidak cocok ini, jangan teruskan. Harapan kami seperti itu, Mbak. Tapi tim selnya dengar-dengar nggak datang ya? Atau datang nggak sih waktu itu? Nggak datang. Nggak datang? Macet mungkin ya. Itu sayang sekali, kenapa sih tim sel nggak datang gitu kan? Mungkin lagi latihan. Lagi latihan, mempersiapkan naskah begitu ya. Ngomong-ngomong nih dari Komisi C nih, ada nggak sih strategi konkret supaya BUMD yang ada di Jawa Timur ini bisa lebih produktif gitu ya, supaya nggak jadi beban dari APBD, supaya bisa jalan sendiri, mandiri, dan bisa yang lainnya bisa balance dengan baik gitu mungkin? Seluruh
BUMD kami harapkan untuk membuat bisnis plan ke depannya. Jadi dan dari bisnis plan tersebut kira-kira kami dari komisi C itu bisa mensupport apa? Contoh mungkin kita bisa memberikan support kebijakan. Kami hari ini semisal contoh ya, ini salah satu case kecil saja untuk Bank Jatim dan Bank UMKM aja. Dan ini juga bisa memberikan pelajaran untuk semua. Kami mencoba menginisiasi namanya Simple, simpanan pelajar, dengan mewajibkan seluruh pelajar yang ada di Jawa Timur ini untuk menabung di Bank Jatim ataupun di Bank UMKM. Nah, satu sisi kita memberikan edukasi kepada para siswa untuk menabung, satu sisi ini kan juga bisa sebagai rotasi perputaran uang yang ada di Bank Jatim dan Bank UMKM, menambah para debitur di sini, sehingga perputarannya juga akan semakin bagus, stabilisasi jalannya perusahaan juga semakin bagus. Oke, Mas, kita ngomong soal ini nih, pemangkasan anggaran. Ya, ini ada pemangkasan sampai 40% ya, betul ya? Ini nih, gimana kira-kira tanggapan dari masyarakat, khususnya warga di dapilnya Mas Adam nih, dengan adanya pemangkasan anggaran ini tentu tidak berdampak di masyarakat ya, yang berdampak di kami, karena kami dilarang untuk mengurangi kegiatan kunjungan, mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial, dan mengurangi persediaan alat tulis kantor dan sebagainya, macam-macam itulah Mbak. Untuk dampak langsung ke masyarakat saya kira tidak ada. Oke, soalnya kan Mbaknya berdampak nggak berdampak kan? sedikit. Apa dampaknya apa? Coba dampaknya apa? Saya Dampaknya pengen tahu, berkurang soalnya biar jadinya pengen kan. dengar juga. Oke. Iya kan, kalau dia berkurang kan berdampak pasti Iya, Mas, iya, ya iya, kan. iya, iya. Apalagi soal ini Mas, katanya kan infrastruktur saat ini kan memang sedikit terpangkas gitu kan, dari 40% menjadi 33% lantaran tersedot ke pendidikan begitu kan. Nah itu loh, pengen tahu nih kira-kira dari warga di dapilnya Mas itu loh, mungkin mereka ada keluh kesah atau apa terkait dengan hal tersebut, kayak restrukturisasi anggaran begitu. Untuk berkaitan dengan infrastruktur, sampai hari ini dapil kami tetap berjalan dengan baik. Semuanya sesuai dengan RPJMD kabupaten dan provinsi. Jadi untuk hal-hal yang ya mungkin bedanya adalah kalau yang sebelumnya adalah penambahan ruas jalan atau betonisasi ataupun apa itu bergeser menjadi renovasi jalan atau tambah sulam jalan. Tapi secara kinerja memang kami hari ini berikhtiar, jadi bersyukurnya kami connect dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga sama-sama kita saling bersinergi untuk melakukan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Memang tidak bisa BIM salah BIM ya, semua jalan se-Kabupaten Sidoarjo. Saya tahu kalau hari ini di sosmednya Kabupaten Sidoarjo itu yang namanya jalan jeglong, yang namanya apa, banjir itu luar biasa. Tapi kami berikhtiar betul, dengan hari ini kami melakukan normalisasi sungai, pembangunan tambal sulam jalan, kami terus ikhtiarkan, dan insya Allah di tahun ini kami bersama-sama dengan pusat, bersama-sama dengan provinsi dan Kabupaten Sidoarjo ada hal yang disinergikan, semacam pembangunan jembatan layang gendangan, kemudian penyelesaian permasalahan banjir yang ada di Waru dan Tanggulangin. Itu kami sinergi bersama-sama, karena kalau anggaran Kabupaten Sidoarjo saja tidak cukup Mbak, Harus ada bantuan ya. nah, harus bareng-bareng. Anggaran provinsi saja juga nggak cukup. Nah, ini saling gotong royong, dan alhamdulillah hari ini semua stakeholder terkomunikasikan dengan baik. Jembatan gendangan akan dibangun nih berarti? Insya Allah. Wah, Tahun kabar depan. baik nih Mulai ya. akan dieksekusi tahun depan. Oke, emang anggarannya sudah digodok atau sudah diketok palu? Sudah akan digodok. Tapi insya Allah tahun depan akan mulai dieksekusi. Tuh. Oh, oke. Jadi mungkin masyarakat akan lebih pusing lagi selama 2 tahun bangun ya. Yang Allah aja segitunya ya. Akan lebih pusing ya. Sementara. Ya, tapi sementara. Sabar Betul, dulu, betul, sabar betul. dulu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal efisiensi anggaran ini kan yang dari pusat.
ya kan? Nah itu kira-kira pengaruhnya ke Jawa Timur ada nggak sih? Ada lah Semuanya, pasti ya, pasti semuanya. ada ya. Aturan efisiensi ini berlaku untuk pusat dan kabupaten, semuanya. Jadi ada memang hal-hal yang dipangkas di dalam anggaran tersebut. Ya tadi yang saya sampaikan itu, anggaran perjalanan. Yang harusnya 13 kali, ya, dia cuma tinggal 7 hari aja. Ya begitu-begitulah. Tapi pengalokasiannya benar-benar dipikirkan secara matang begitu ya? Ya, dan kita alihkan untuk ketahanan pangan, untuk infrastruktur juga kita alihkan juga. Iya, apalagi juga ada program ini kan, makan bergizi gratis itu. Ya. Itu anggarannya pasti akan lebih besar ya dibanding mungkin anggaran lainnya. Hari ini untuk program MBG itu semuanya dihandle dari pusat. Kita menyiapkan infrastrukturnya. Kita mempersiapkan infrastrukturnya. Oke. Jadi untuk anggaran utamanya di pusat. Tapi nih sekarang saya mau ngomong soal Mas Adam sendiri nih ya. Masih muda ya kan? Ya, kelihatannya aja. Kelihatannya, tapi bener kan ya, dulur-dulur muda banget loh ini dan tertarik terjun ke dunia politik dan di komisi lagi. Ini apa yang melatar belakangi begitu? Ada mungkin ada turunan dari kakek nenek juga yang orang anggota DPR atau gimana tuh? Yang bisa dipastikan saya ini keturunannya Nabi Adam. Oke, baik. Yang bisa dipastikan itu. Sama ya kita berarti. Dan memang alhamdulillah saya mulai mahasiswa, saya memang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, juga aktif di organisasi ekstra himpunan mahasiswa Islam. Oke. Dan lulusan mana nih kalau boleh tahu, maaf saya potong. Lulusan Universitas Negeri Surabaya. Oh, UNESA, baik. Kemudian di era saya itu UNESA itu kampus salah satunya negeri. Oke. Karena lainnya kan nggak ada tulisan negerinya, Mbak. Oh iya benar. Terus kemudian Dan kami aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim juga. Kemudian saya kenal dengan Pak Adis Kadir, beliau mentor saya. Dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi pimpinan DPR RI. Saya menjadi ketua Komisi C DPR Jatim. Keren. Jadi saya mulai kenal beliau mulai 2008. Kami sama-sama berkarir dari nol. Beliau 2009 jadi DPRD Kota. Saya masih menjadi timnya. 2014 beliau terpilih DPR RI. Saya menjadi tenaga ahli beliau. Tahun 2019 Pak Adis terpilih kembali lagi menjadi DPR RI. Saya terpilih DPRD Provinsi. 2024 Pak Adis wakil ketua DPR RI, saya ketua Komisi C DPR. Ini kayak ngekor terus ya prestasinya ya, luar jadi biasa loh. Alhamdulillah barokahnya. Barokahnya ya, luar biasa. Jadi memang terjun di dunia politik ini memang sudah panggilan jiwa gitu ya, kalau saya lihat. Rasanya seperti itu. Rasanya begitu. Jodohnya, Mbak. Jodohnya begitu Jodohnya di ya. politik. Tapi begitu melihat kondisi masyarakat dan Mas Adam sendiri berada sebagai wakil rakyat begitu, ada nggak sih setiap malam kayak berusaha untuk ini kayaknya harus selesaiin deh ini gitu, kepikiran begitu nggak sih pasti? Kadang itu Mbak, saya itu pernah nongkrong bareng ya, ternyata saya sepemikiran dengan Bupati Sidoarjo. Ketika malam hujan, langsung kita pusing Mbak, aduh hujan lagi ini, banjir lagi ini, kepikiran lagi Mbak ke masyarakat Mbak. Gitu ya. Jadi gimana Mbak ya, yang namanya banjir ini kan pasti berdampak banyak Mbak ya. Kemana-mana. Sedangkan pemerintahan dengan swasta kan berbeda. Kami memiliki RPJMD yang kemudian harus terproses, ya kan, harus terprosedur. Kalau swasta kan mungkin langsung bisa eksekusi ya kan. Ya benar. Kalau pemerintahan ini kan harus by proses, by prosedur semuanya. Dan tidak bisa langsung ya. Dan kita nggak mungkin kayak Bandung Bondowoso membangun dalam 1 hari kan nggak mungkin. Jadi sama-sama kalau kita hujan, ya Allah berdoa semoga nggak banjir ya Allah gitu lah, kira-kira begitu. Ya, berarti boleh dibilang pawangnya hujan ya. bukan hujannya Mbak, nggak banjirnya. Iya, pawang hujan banjir berarti, pawang banjir. Hujan nggak apa-apa, karena hujan itu kan rezeki. Berkah ya, benar. Nih, selama berperan sebagai wakil rakyat begitu ya di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur nih, apa sambatan dari warga yang paling diingat? Kalau saya sih semuanya kami masukkan skala prioritas Mbak ya. Oke. Tidak ada yang paling hampir diingat dan sebagainya. Cuman ada satu momen saya waktu itu memberikan bantuan untuk warga, satu momen bedah rumah
memberikan bantuan bedah rumah kepada warga di daerah Balung Bendo. Daerah Balung Bendo yang kami bantu ini nenek-nenek yang usianya 90 tahun. 90 tahun dan dia punya cucu SMP dan dia masih menghidupi cucunya itu. Mereka tinggal berdua? Tinggal berdua. Luar biasa kan Mbak, umur 90 tahun masih mau menghidupi cucunya dan dia mau bekerja menjadi asisten rumah tangga, membantu tangga-tangga. Etos kerjanya masih tinggi. Itu yang membuat saya benar, wah luar biasa, umur 90 tahun masih memiliki rasa tanggung jawab kepada cucunya. Sebenar-benar saya, wah masa yang umur 90 masih memiliki semangat, saya nggak bisa. Kira-kira itu yang benar-benar menyentuh ya. Saya ingat betul itu. Di Balung Bendo itu Mbak. Balung Bendo ya. Wah luar biasa nih ya. Bisa jadi contoh juga buat kita semua nih ya. Nah Mas, balik lagi nih soal topik kita optimalisasi nih ya. Apa nih strategi jangka panjang atau jangka menengah dulu lah. Jangka menengah dan juga panjang dari Komisi C untuk meningkatkan PAD. Yang pasti kami dari Komisi C ini sesuai dengan tupoksi kami. Kami berbeda dengan pemerintahan Mbak, yang kemudian harus punya program dan sebagainya. Kami pada fungsi aspek controlling, di mana kita memastikan agar eksekutif ini berjalan sesuai dengan rule dan aturan, dan memastikan kaidah-kaidah yang sesuai aturan tersebut kita jaga. Jangan sampai penempatan orang-orang yang ada di BUMD ini hanya berdasarkan kamu tim sukses saya, kemudian kamu mendapatkan posisi di situ. Boleh kamu memasang tim suksesmu, tetapi yang pertama dikedepankan adalah sisi profesionalitas, kapabilitas, dan integritas. Itu yang harus kemudian kita kedepankan. Terkait dengan sektor pajak, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kami terus berkoordinasi dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi-potensi pajak yang hari ini menjadi kesepakatan option pajak melalui Undang-Undang HKBD tersebut. Dan untuk yang BUMD, tentu kami akan memastikan jalannya BUMD agar betul-betul sesuai dengan aturan, karena hari ini kami betul-betul Komisi C membuka lebar kepada seluruh BUMD untuk berkomunikasi dengan kami, dan termasuk segala permasalahannya. Kita hearingkan, kita komunikasikan di Komisi C untuk sama-sama mencari jalan yang terbaik untuk PAD Provinsi Jawa Timur. Harapannya Mas Adam sendiri terhadap pengelolaan PAD Provinsi Jawa Timur 2025 ini seperti apa nih Mas? Kami tentu berharap pada sisi pengelolaan PAD Jawa Timur ini, satu, karena ini PAD ini adalah pendapatan Provinsi Jawa Timur yang dipungut dari rakyat, sehingga harapan kami PAD ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kami harus memastikan hal-hal ini sesuai dengan kebijakan yang ada dan bagaimana masyarakat betul-betul bisa merasakan pembayaran pajaknya. Jadi seperti infrastruktur dan sebagainya harus kita matangkan, dan untuk BUMD betul-betul kami kontrol dengan baik agar tidak terjadi mismanagement dan fraud di posisi manapun, di BUMD manapun. Saya yakin Mas Adam juga punya pesan nih buat anak-anak muda yang tengah menyaksikan Dolo-Dolo Jawa Timur nih, untuk mereka juga peduli dengan PAD Provinsi Jawa Timur dengan kondisi keuangan yang ada di provinsi kita nih. Monggo silahkan. Yang kami pastikan bahwa pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri tanpa masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menarik partisipasi masyarakat, dan masyarakat berpartisipasi aktif untuk pemerintah. Dan pemerintah, ketika masyarakat sudah berpartisipasi aktif, maka pemerintah juga harus memperdulikan masyarakat dari berbagai macam sektor.
Sehingga seperti jargon yang saya sampaikan di awal tadi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Luar biasa. Pak Tony, ada hadiah-hadiah gitu ya untuk mereka yang terus aktif. Ya, semoga. Mas, satu lagi nih sebelum nanti kita akan tutup nih ya untuk podcast kita kali ini, channel kita. Soal Pansus Bank Jatim jadi jalan nggak sih? Pansus itu yang mengusulkan fraksi, Mbak. Nah, kalau kami pribadi dari fraksi Partai Golkar, kami tidak setuju dengan pansus itu. Karena kami Komisi C merasa masih mampu untuk melakukan fungsi controlling itu. Dan hari ini kami sudah melakukan hal yang maksimal sampai dengan kami mengeluarkan rekomendasi Komisi C. Jadi tidak perlu ya? Tidak perlu lah. Tidak perlu lah itu ya, yang paling penting ya, yang semoga kita semua berharap agar obrolan kita di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur ini bisa memberikan manfaat yang positif. Begitu ya Mas Adam, terima kasih banyak untuk bisa mampir di sini, kita ngobrol-ngobrol santai. Dan semoga semangat optimalisasi PAD yang ada di Provinsi Jawa Timur ini bisa memberikan manfaat juga bagi seluruh masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, begitu ya. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di program Jatim Channel Podcast DPRD Jawa Timur. Saya Karin Sem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minum.